Menurut aku, bertahan itu sebuah tanggung jawab. Sempat waktu itu nge-MC di Kunir sebagai MC keliling. Bayangin kita nge-MC keliling. MC keliling. Iya MC nih, keliling. apalagi ini pas bulan puasa lagi, kebayang nggak sih capeknya. Jadi bener-bener startnya itu. Aku aja jam 10. Aduh, apa tuh? Enggak, jangan dong. 15 menit kemudian. Enggak, Gimana Kita tuh kayak MC keliling itu gimana? MC keliling Apa tuh naik piker? iya betul banget, betul itu kan iya serius aku nggak bohong. Jadi aku sama Kak Riri habis itu supirnya, jadi kita ngomong tuh bener-bener oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di TikTok Kalistik Hebat Talk. Perkenalkan, nama aku Alia dan rekanku yang paling cantik, nama aku Nida. Nah, di sini kita udah kedatangan 2 tamu menarik nih, tamu legendaris nih Kak. Pada masanya ya Kak ya. Tapi jangan ke situ Betul. dulu. Apa? Kenapa? Nah, aku kasih tahu fun fact dulu nih Kak. What? Jadi di sini di TikTok ini adalah episode pertama dari podcast Calistik. Pertama banget nih guys. Dulu itu masih wacana. Nah sekarang akhirnya menetas juga ya Kak ya. Kayak telur aja ya. Tapi kita bukan telur. Mungkin lanjut aja ya, langsung perkenalan. perkenalan nih. Dari kakak yang paling cantik dulu nih. Karena apa? Karena ladies itu first. Iya, ladies first. Ya, first. benar. Perkenalan dulu Silakan Kak. Kak. Perkenalkan, nama saya Rifka Hena Malik, alumni SMK Muhammadiyah Lumajang tahun 2025, jurusan farmasi. Oke, lanjut. Sekarang kakak yang ganteng. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Hafid Prasetyo dari alumni jurnalistik tahun kemarin. Jurusan apa Kak kalau tak boleh tahu? Ini jurusan keperawatan. Berarti kakaknya di sini belum ini ya, belum lulus ya? Belum, kebetulan masih magang nih sekarang. Masih magang. Kalau Kak Rifka gimana? Lagi berkuliah di kuliah. Politeknik Kesehatan Jember. Oh keren banget. Politekes ya. Iya. Lanjut aja gak sih Kak? Lanjut aja ya. Tapi aku masih kepo nih sama kakak-kakak ini. Boleh tanya-tanya dulu nggak? Boleh? Kak Rifka ini kan di sini kesibukannya kuliah nih ya. Iya. Nah, untuk sekarang ini apakah dari Jember kan ya tadi ya? Langsung ke sini atau gimana? Kebetulan di bulan Januari ini lagi libur 1 bulan ini. Masuknya itu dari tanggal 2 Februari besok. Jadi besok langsung pulang ke Jember. Pasti capek banget. Dan menyempatkan loh ya, menyempatkan waktunya ke sini. Sangat keren berterima banget. kasih banget ya Kak Iya, ya. sama-sama. Terus sekarang kita tanya-tanya ke kakak yang terlihat introvert sekali nih ya. Terpancar aura-aura ibunya ya Kak Ibunya ya. kuat banget nih. Ya Kak Iya. Hafiz nih, gimana? Sekarang nih magang nih berarti? Iya, sekarang lagi magang di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Dan baru saja ini, baru pulang shift pagi. baru pulang. Aduh ini juga ya Allah. Tambah keren lagi Terima ya. kasih banget tau Kak. Kakak-kakak ganteng sama cantik. Aduh terharu aku. Gila banget. Habis nge-shift langsung ke sini Kak. Iya, habis ke sini. Keren. Tepuk tangan. Ya. Kita flashback kali ya. Ke masa lalu. Dulu tuh gimana sih Kak ceritanya kok bisa join jurnalistik? Gimana tuh? Siapa dulu nih? Aku atau Kak Hafiz? Tadi kan sudah ladies first ya. Sekarang laki-laki. Boleh. Gimana nih? Oh my Gimana god. Kak Hafiz? Nah, untuk pertama kali join itu sebenarnya pengen cari pengalaman aja sih. Soalnya di SMP dulu kan aku anaknya pendiam banget, gak pernah ikut apa-apa. Jadi pengen nyoba-nyoba hal baru di SMK. Bahkan sampai ikut 3 organisasi waktu itu. Oh oke. Kebayang. Berarti masuk SMA nih langsung bus 3 organisasi Iya. gitu ya? Kebayang gak sih Kak capeknya itu Kak? Kebayang banget Apalagi sih. itu Kak Hafiz ikut 3 organisasi dari kelas berapa Kak? Dari kelas 10 kebetulan. Soalnya kelas 11-nya cuma boleh dibatasin ikut organisasinya. Keren. Berarti dari SMP-nya yang Introvert, anak introvert langsung SMA-nya anak organisasi abis. nyabang 3 Kak. Waduh. Oh my Tiga, God. bukan main. Sungkem sama bukan suhu. main. Sungkem. Terus sekarang ke yang kakak perempuan. Silahkan Kak.
Kalau dari aku sendiri sih awalnya iseng ya. Soalnya kan aku masuk jurnalis ini tujuannya buat ngelanjutin organisasi yang aku ikutin pas waktu sekolah sebelumnya, yaitu MTS. Tapi pas aku masuk di jurnalis ini, oh ternyata beda, nggak kayak yang di MTS. Soalnya di MTS aku itu jurnalis bagiannya kayak pemotretan, bagian dokumentasi. Ternyata kalau di SMK Mulu ini tentang public speaking ya. Kalau nggak public speaking ya tulis. Kebetulan aku juga sempat berpikir sih, kayaknya aku nggak ikut deh, soalnya aku nggak minat di dua bidang ini. Tapi aku pikir-pikir lagi, aku suka kok nulis diary. Habis itu aku pikir kalau di bidang tulis kayaknya aku nggak begitu mampu. Jadi aku coba pengalaman baru di bidang public speaking bagian MC non formal. Keren banget. Berarti baru nyoba bidang public speaking itu pas kelas 10. Iya. 10 pas sudah di SMK ini. Iya. Oh. Kak, tahu nggak gongnya mereka berdua itu apa? Apa tuh, Kak? Mereka berdua ini ketua umum jurnalistik, tahu? Oh my god, Kak? oh my god. Kebayang nggak Berarti- anak introvert jadi ketua Oh iya, umum? Oh my god. Anak introvert Aduh. jadi ketua umum. Menarik banget tuh. Oh my god. Boleh diceritakan, Kak? Silahkan. Apa ini? Kok bisa jadi ketua gitu? Awal mulanya gitu. Nyangka nggak? Nyangka nggak? Sebenarnya sebelumnya nggak nyangka banget bisa jadi ketua di angkatan sebelumnya ini. Soalnya kan di sebelumnya juga pas kelas 10 itu pas join juga nggak terlalu aktif di organisasi ini, malah justru lebih condong ke organisasi sebelah. Nah, justru itu kayak nggak nyangka banget kayak bisa diberi kepercayaan buat nerusin jadi ketua dari nih sebelumnya dari Mbak Rifka. Jadi nggak nyangka banget sih bakal jadi ketua jurnalistik, padahal ya introvert gini. Tapi keren loh ya, Kak. Oh, Introvert bisa memimpin. Mm-mm. Wah, keren-keren. Jarang-jarang kan. Biasanya kan dari pemimpin tuh yang ini yang Nyocot, ceriwis extrovert. gitu. Eh, Tapi kan Kak Rifka juga iya Anu nih, ya, makanya nih. extrovert Menarik banget. banget kan. Gimana tuh, Kak, ceritanya? Aku sebenarnya juga kayak Hafiz sih, nggak nyangka. Soalnya aku pikir waktu pemilihan ketua itu aku kan cuman mampu di bidang aku sendiri, yaitu MC non formal. Sedangkan aku pikir mungkin yang jadi ketua nanti yang mampu nggak cuman di bidangnya aja, kayak mampu di beberapa bidang. Mungkin emang udah rezekinya ya jadi ketua. Jadi ya sudahlah, kita jalani Iya, aja. Sudah takdirnya jadi ketua. Iya. Pas menjabat menjadi ketua tuh ada nggak sih keluh kesahnya gitu? Gimana Mas Hafiz? Untuk keluh kesah sendiri sebenarnya banyak ya, Banyak. apalagi kalau pas jam jadwal yang sudah ditentukan tapi molor terus proker nggak jalan dan Kerasa banget ya. iya rapat Kerasa gak banget. banyak yang datang. Iya, ya sama juga sih keluh kesahnya ya. Kalau susahnya itu ya biasanya kalau anak-anak diajak rapat, ada yang nggak bisa hadir, ada yang ini, ada yang ini. Kebetulan juga pas di angkatan aku kan masih diperbolehkan ikut lebih dari berapa organisasi? 3 boleh ya. Jadi kan anak-anak ada yang bentrok gitu. Iya. Kalau mau ada acara kadang aku masih latihan ini, aku masih latihan ini gitu. Kalau sukanya banyak kayaknya Mas Hafiz ya. Banyak. Saking banyaknya sukanya kayaknya kita nggak tahu sukanya itu apa aja gabung di jurnalis ini. nggak bisa dijabarkan ya Kak ya. Iya. Salah satu contoh aja Kak yang paling berkesan di jurnalistik. Berkesan dalam apa ini? Yang kegiatan memorable gitu, Kak. Yang nggak bisa dilupakan. Mungkin kalau Kangen. ada event aja sih, kayak kita ada apa itu namanya kayak pemilihan organisasi itu. Itu kan kita pastinya ngedekor, kita pulang malam. Itu terus kita ada acara di sekolah. Biasanya kan kalau bidang di bidang public speaking kan biasanya latihan MC, masih gladi bersih, gladi kotor. Itu yang bikin aku kangen SMK sih sampai sekarang. Kadang aku juga benar-benar masih sering lihat galeri, masih sering lihat IG-nya jurnalis. Itu kan banyak banget kenangan gitu. Menurut aku yang paling berkesan itu sih bekerja sama anak-anak, pulang malam. Itu berkesan banget. Pulang malamnya itu yang bikin kangen ya, Kak. Iya, beneran. Sampai digusur ya Kak ya. Beneran. Kalau Kak Hafiz nih apa nih? Iya bener banget sih. Yang paling berkesan tuh pengalamannya. Iya. Selama ada kegiatan,
Justru yang paling ngangenin justru malah kayak kumpul-kumpul bareng gini nih. Soalnya kayak klub keluarganya kerasa banget. Rumah keduanya tuh kerasa Iya. banget ya. Kalau ini kan di organisasi jurnalistik ini kan hektik kan, deadline-nya tuh deket, Kerasa banget ya Kak ya, mepet gitu. Nah itu apa sih yang bikin kakak-kakak ini memilih tetap sampai ganti periode, sampai habis periode gitu loh? Bertahan gitu ya. Iya benar banget, bertahan. Kalau aku sih, menurut aku bertahan itu sebuah tanggung jawab. Dimana kita udah memulai, kita harus tuntaskan juga. Kalau kita udah misalnya, oh iya aku pengen ikut jurnalistik, berarti itu kita sudah berkomitmen sama diri kita sendiri. Jadi kita harus jalani, entah itu suka maupun duka di dalam organisasi jurnalistik itu kita harus lewati. Kalau masalah capek sih ya memang capek ya wajar. Tapi capeknya kita pada hari itu pasti akan berguna di hari esoknya. Dan juga kalau misal kita nganggap organisasi itu sebagai keluarga, sebagai rumah, mungkin capeknya itu diiringi sama rasa bahagia ya Mas Hafiz ya. Iya. Iya juga kan? Iya kan? Kalau emang dibawa Heaven kan pasti nggak kerasa capeknya. Kalau Kak Hafiz, Apa apa yang bikin bertahan? sampai akhir periode. Padahal di jurnalistik tuh hektik banget gitu loh, bikin capek, Iya, deadline-nya deket-deket, suker, udah tugas sekolah lah, Iya. masih inilah gitu. Apa tuh yang bikin bertahan? Iya, kalau di organisasi kan capek wajar kan ya. Yang bikin bisa bertahan sampai jauh ini tuh orang-orangnya sih. Lebih ke kan kayak yang dibahas tadi. Organisasi ini tuh kayak rumah kedua tuh bagi kita. Jadi kita merasa nyaman. Jadi meskipun capek tuh kayak hilang seketika kalau langsung kumpul-kumpul gini. Terus juga masih pengen memperluas relasi, kayak belum cukup ilmu yang didapat gitu, pengen terus berkembang. Terus bagaimana nih reaksi kakak-kakak kalau semisal nih ya malamnya ini kita nggak kepikiran kalau bakalan ada acara. Terus pembina kita kan Bulel ya pembinanya. Bulel tiba-tiba ingin ngadain kegiatan di beberapa hari di hari terdekat itu Iya, gimana reaksinya Kak? Kan biasanya Bulel tuh idenya ini ya, out of the box gitu. Tiba-tiba gitu. Suka mendadak. Tiba-tiba banget mendadak. Deadline-nya pun nggak halal gitu. Gimana tuh? Ya pertama kita pastinya harus bermusyawarah sama anak-anak siapa aja yang mau diajak di kegiatan tersebut. Kalau anak-anak mau pun kita juga mengusahakan yang pastinya hasilnya pasti maksimal gitu. Jadi kita latihan aja dulu, siapa tahu juga bisa. Biasanya kalau dadak-dadak gitu lomba sih, kalau pas di angkatan aku seringnya dadak itu lomba. Ya gitu, anak-anak sering nyisikan waktu buat latihan, tapi ya apapun hasilnya kan kita sudah berikan yang terbaik. Iya, benar. Kak Hafiz gimana Kak? Ya yang penting tuh kan komitmen lah ya kan, soalnya kan kita berorganisasi, jadi udah tahu lah resiko organisasi itu gimana, tugasnya gimana ya. Meskipun deadline mepet, ya mau gimana ya harus persiapan, dimusyawarahkan bareng-bareng enaknya gimana. Terus kalau bisa pembagiannya itu lebih ke yang efisien lah, biar nggak capek-capek banget, terus biar rata. Terus persiapannya juga meskipun mepet juga harus tetap dipersiapkan dua kemungkinan terburuk sama terbaiknya. Keren banget ya jawabannya Kak. Sampai oh my god. Ini nih Kak, kan tadi Kak Rifka pernah ikut lomba kan? Kak Hafiz juga ya Mas? Iya pernah. Itu lombanya tuh apa aja kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri sih belum pernah ikut lomba ya. Tapi kalau temen-temen di angkatan aku ya ada yang ikut lomba, kayak ikut tentang menulis itu ada. Karena kan kalau di angkatan aku tuh
banyaknya kalau di bidang public speaking itu kita sering ngadain MC yang kerjasama sama pihak luar. Jadi kita MC-nya nggak di sekolah gitu. Waktu itu pernah di GM Plaza, itu waktu bulan Ramadan. Itu kebetulan yang ditugasin di sana itu ada Kak Dea, alumni ketua jurnalistik di satu tingkat di atas saya, sama Kak Yakin. Kalau yang di Dispora itu kebetulan saya sendiri sama Kak Dea. Selain kita dimintai tolong jadi MC, itu ada musikalisasi puisi dan juga sempat waktu itu nge-MC di Kunir sebagai MC keliling. Bayangin kita nge-MC keliling. MC keliling. Iya MC nih, keliling. apalagi pas bulan puasa lagi, Iya, kebayang iya. nggak sih capeknya. Jadi bener-bener Udah startnya haus ya, Kak? itu kebetulan aku sama Kak Rere, temen aku itu startnya habis duhur sampai mau asar. Masya Allah. Jadi kita nggak berhenti ngomong dari jam-jamnya ngomongnya Iya. ya. Untungnya gak untungnya. Waduh. Ngeri juga ya Kak ya. Imannya kuat banget loh. Gimana kalau Jam 12 loh Kak Al. Panas-panasnya. Panas-panasnya. Kalau Aku aja jam 10. Aduh, apa tuh? Enggak, jangan dong, jangan. Berarti ini konsepnya MC keliling ini semisal 15 menit di tempat si A, terus 15 menit kemudian Enggak. di B. Gimana Kita tuh MC kayak- keliling tuh gimana? MC keliling Apa tuh naik pickup? Iya betul banget, betul itu kan iya serius aku nggak bohong. Jadi aku sama Kak Rere habis itu supirnya, jadi kita ngomong tuh bener-bener oh my god. Apa tuh Kak yang diomongin? Ya kayak kita waktu itu ada acara di Kunir, apa ya Mas Hafiz? Kayaknya Mas Hafiz ikut acara juga sorenya. Jadi duta sama aku kayaknya Kenapa itu ya? di puskesmas. Sosialisasi itu. Iya kayaknya intinya kayak di bagi-bagi takjil, ada juga anak-anak musik dari SMK Mulia yang tampil. Jadi kita kayak ngumumin Penampilan selanjutnya. enggak kayak Oh, kita ngumumin ke orang-orang di daerah Kunir itu kayak nanti ada acara ini di depan puskesmas Kunir, nanti ada bagi-bagi takjil, segera hadir gini. Jadi itu kita benar-benar Masya sekitar 3 jam ngomong di pickup itu. Konsepnya kayak itu loh, Kak, apa namanya? Siaran. Iya, MC-nya Siaran. jalan santai kan kayak gitu. Iya, bener. Ngumumin hadiahnya itu. Iya. Menarik banget loh Kak. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa aku lupa sih sampai sekarang. Nggak Itu expect. sehari aja Pak? Sehari. Oh, aku kira Seterusnya. selama bulan Ramadan. Oh ya capek ya Kak. Halo. 3 bulan. MC keliling tiap hari. Untung cuma sehari. Iya, untung cuma sehari. Kalau 30 hari ya ada kemungkinan lah. Iya. Beberapa hari ya. Oh girl, oh my god. Untungnya imannya. Untungnya. Kalau kita gimana? Aduh, nggak usah dibahas deh. Lanjut ke Hafiz. Apa tadi, lomba ya? Iya. Lomba jauh ini saya cuma ikut itu sih, bagian bidang tulis puisi, sempat juga ikut tulis quotes, cerpen, dan yang kemarin ini ikut lomba baca puisi di Widagama. Terus yang sekarang tetap sih saya cuma suka di bidang tulis puisi untuk nyalurin hobi dan aja minat. Kalau untuk ke MC gitu pernah apa enggak Kak? MC pernah sekali di bukan lomba, waktu itu kayak apa tuh yang di SD. Oh, Pemateri. oh Iya, jadi pemateri. Oh iya benar Yang bareng sekali. itu ya? Sama Kak Ninda kan itu. Iya. Ya Allah gimana sih? Iya, inget. Yang di SD Pasro itu ya Kak ya? Iya, masih Bener. masuk. Oke, menarik. Oh iya Kak Hafiz kan dari bidang tulis ya. Terus kan tadi bilang pernah ikut lomba baca puisi. Nah itu gimana cara Kak Hafiz buat nampilin yang terbaik baca puisinya? Sementara kan Kak Hafiz anak tulis banget ya. Iya, kebetulan pas kelas 11 itu aku pindah bidang tuh ke bidang puisi, baca puisi. Nah, pengen nyoba di public speakingnya, tapi selama dari awal sampai pertengahan mungkin nggak pernah public speaking kan. Jadi introvert ya, kayak disuruh ikut lomba ini, ada lomba ini tuh. Pertama nggak mau ikut, soalnya malu. Terus gimana? Bukan tipenya tampil di publik. Terus habis itu ya bisa. Terus latihan. Jadi ya cara memberikan yang terbaik ya cukup itu sih, latihan sama percaya diri aja buat nampil yang terbaik. Support juga. Iya, support dari Ibu Laili terutama.
Berarti di sini tuh nggak cuma lomba-lomba aja ya Kak mengikuti jurnalistik itu. Iya. Jadi ada pengalaman-pengalamannya yang unik-unik juga tuh kayak Kak Rifka tadi. Gak expect banget Kak MC keliling. Keliling loh. MC keliling. MC keliling. Terus Kak, ini kan apa ya, yang daftar jurnalistik ini, pastinya kakak-kakak kan pasti merasakan gimana tegangnya daftar jurnalistik pas itu. Gimana nih, Bener-bener. tegang apa tidak Kak? Pas tes wawancaranya atau tes bakatnya gitu? Kayak apa? Keterima nggak ya? Aku tegang nggak ya pas itu? Overthinking. Kalau aku sih lebih ke oh ya udah, kalau aku keterima ya emang ini emang harus coba hal baru. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kita coba organisasi yang lain. Kebetulan waktu itu yang ngetes aku tuh kakak kelas aku pas MTS, Kak Dea. Jadi masih nggak terlalu tegang lah. Iya. Tapi ya harapanku buat keterima waktu itu besar karena aku emang pengen punya pengalaman baru di SMK. Berarti ambisius banget ya? Iya. Ambisi. Iya, ambisi. Kalau Kak Hafiz gimana Kak? Ya sebenarnya aku lupa sih waktu itu tes itu, tapi ya ada itulah pengen ada keinginan besar buat terus lanjut, soalnya kan itu di kelas 11-nya kan pindah bidang tuh akunya. Sedangkan tesnya kan juga ikut yang public speaking kan. Nah itu kayak terima gak ya? Tadi awalnya ditulis ini ke public speaking. OVT lah, overthinking. Iya benar. Overthinking, terima gak ya? Tapi kayaknya ya percaya diri aja dulu. Soalnya kan pasti ada apa ya, ruang buat seorang terus berkembang. Benar sekali. Pasti ada kesempatan lah ya. Iya, buat berkembang. benar. Pasti. Dulu nih pas jadi junior kan masih belum tahu kan kedepannya mau jadi ketua. Nah tuh gimana Kak pas jadi junior tuh? Lebih suka jadi junior apa pas sudah jadi senior? Masing-masing punya suka sama Iya, enggaknya pastinya ya. Kalau pas lagi jadi junior itu kita ngerasain kayak ngentengin gitu loh. Disuruh kumpul, malah bentar. Pas udah jadi senior pasti udah tahu rasanya. Oh gini rasanya nyuruh anak-anak kumpul bener-bener gimana ya. Iya ternyata nggak segampang itu. Sama-sama suka sih sebenarnya karena kan ya kita bisa berproses bersama. Benar. Kalau Kak Hafiz? Iya sama sih, soalnya dulu pas kumpul di angkatannya Mbak Rifka, saya kan ikut 3 organisasi tuh. Biasanya sering nabrak jadwalnya, sering nelat ikutnya rapatnya. Jadi pas kemarin ini, gini ternyata kalau kita ngadain rapat tapi yang datang segini, gini. Mangkel ya. Ngerasain banget ya Kak. Iya. Tapi kan pasti ada alasan orang itu nggak datang kan. Itu yang perlu dievaluasi lagi, dimusyawarah lagi. Benar. Kalau ini nih, pernah nggak ada pengalaman yang kayak sampai konflik besar gitu? Konflik di organisasi itu, di organisasi jurnalis pas kakak-kakak periode. Kalau konflik pastinya ada, tapi ya nggak sampai besar lah. Pastinya bisa ya di-handle lah. Iya, pastinya kita ya sama-sama cari jalan keluarnya, enaknya gimana. Kita nggak boleh dengerin satu pihak, kita juga dengerin pihak yang lain. Benar. Iya. Pasti sulit banget ya Kak itu. Mendengarin dari harus mempertimbangkan gitu. Iya. Kak Hafiz gimana Kak? Ketawa terus. Aduh. Ya konflik mah pasti ada lah. Tapi selama aku banyak sih, ada yang sampai ngancingin guru. Iya. Boleh diceritain Kak? Iya, itu pasti unik banget. Gimana sih Kak ceritanya? Gimana ya, nggak tahu pasti detail ceritanya lah, tapi pas itu waktu event apa ya, bulan bahasa, waktu ngeprint kayaknya ngancingin guru di cowok sini. Itu terus ada itu pas lomba bulan bahasa, terus ada salah tulis bagan, akhirnya cekcok sama peserta, tetapi bisa lah diselesaikan dengan ngambil jalan tengah gitu. Sejauh ini ya bisa diselesaikan sih.
Masih bisa ditangani. Unik banget loh. Iya, ceritanya. Ya Allah. Kalau Kak Rifka ada nggak yang kejadian yang di luar nalar kayak gitu? Sampai nggak terpikirkan gitu. Nggak ada sih. Unik-unik gitu. Soalnya kan pas periode aku nggak begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan kayak di periodenya Hafiz kan. Karena kita kan banyak yang terbagi Iya, di organisasi. benar. Aku pun juga terbagi biasanya. Sama-sama bercabang 3. Oh iya, nyabang 3 ya? Iya. Boleh nih dijelaskan, nyabang apa aja? Aku Iya. kalau aku pertamanya ngutamainnya ya jurnalis. Soalnya kan memang ikut jurnalis dari kelas 10. Jurnalis, IUT sama Rohis waktu itu. Rohis waktu itu cuman dari kelas berapa ya? 12 kayaknya. Iya, akhir itu. Oh, akhir kelas 12 ikut Rohis gitu, Kak. Oh bisa tuh Kak? 12 apa 11 ya lupa aku. Intinya itu kayak itu dulu kan nggak ada Rohis di sini. Kebetulan kita itu diundang sama acara Rohis Kabupaten. Jadi yang mewakili sekolah itu kebetulan saya dengan laki-lakinya Mas Fakih waktu itu. Jadi dari situ ada organisasi itu. Sekarang ada? Ada. Oh iya. Dulu Oh, soalnya oke. nggak ada. Dulu Kak Rifka nyabang 3 kan ya? Iya. Apa aja tuh Kak? Ya itu tadi. Oh Rohis, IUT sama jurnalis. iya. Kalau di IUT nih apa nih Kak? Agendanya Kak? Apa ya Kak? Di IUT ini sebenarnya aku iseng. Apalah, jurnalis iseng, IUT iseng. Iseng semua. Iya, itu iseng berhadiah semua ya. Jadi pas ikut IUT itu kayak kok aku agak nganggur ya, padahal gak nganggur. Agak nganggur ya, jadi aku iseng lah ikut IUT. Loh, keterima, padahal aku kan nggak begitu ngarep sih keterima di Iya. IUT. Asal Sempat ikut. ya, asal sempat aja. waktu itu diwawancarai sama guru di sini. Gimana, seberapa besar harapan kamu ikut IUT? Rating 1 sampai 10 berapa? Lalu aku bilang 7 kayaknya Bu. Hah, kenapa 7? Ya soalnya saya juga harus membagi waktu. Saya kan juga jadi ketua di jurnalis. Gimana pun kalau saya keterima di IUT, saya juga masih punya tanggung jawab di jurnalis. Jadi gitu. Prioritaskan tetap ini ya. Ya, jurnalis. walaupun kalau ada event harus ke sini latihan dance, yang satu latihan MC. Ya tapi ya sudahlah dijalani, ini juga cari pengalaman. Ya benar. Kerasa banget ya Kak. Capeknya. Enggak, seru kok. Oh, seru ya. Seru. Benar. Seru banget. Sesuatu yang capek kalau seru kan kayak tadi Kak Rifka Iya. bilang Nggak terasa. nggak keras. Kalau kita have fun pasti. Ya sempat waktu itu acara milad kalau nggak salah ya Mas Hafiz yang kebarengan sama acara pemilihan IUT Iya, tampil beberapa Itu- kali. itu dilaksanainnya 2 hari ya. Hari pertama aku bener-bener nge-MC, hari kedua nggak ikut MC tapi ikut IUT. Jadi 2 hari itu bener-bener full. Hektik ya. Iya. Non-stop. Randomnya ada. Randonnya padat. Iya. Hari ini aku gini, hari ini aku gitu. Nggak Oh, terpikirkan keren. sumpah. Kalau Kak Hafiz gimana nih Kak? Kan nyabang 3 Tiga juga. Iya, yang ketiga itu kelas 10 itu nyabang di OSIS, jurnalistik sama Duta. Sama seperti IUT. Kak Rifka ya. Iya, hampir sama. Cuma pas itu apa tadi? Apa Kak? Apa ya tadi? Bentar lupa. Santai aja. Minum dulu Kak, minum. Oh. Gimana membagi dirinya? Oh, membagi dirinya. Di waktu itu kan kelas 10 kan seperti yang saya bilang tadi pertama kali ikut organisasi kan. Mm-mm. Jadi masih belum ngerti ini aku harus kemana, apalagi masih junior lah hitungannya Ya, di situ. hitungannya. Jadi kayak ikut-ikutan aja, kayak ini lebih sibuk, jadi ikut yang sibuk biar ngeringankan anu. Oh, Terus habis iya, itu iya. pindah ke sini gitu. Ya gini gitu. Iya. Kalau pengalamannya di apa tadi IPM ya? IPM. IPM itu apa? Pernah Di ikut apa? IPM ya event-event sekolah gitu. Kebetulan saya di Sekbid kreativitas. Oke, Misalnya- yang memberikan ide gitu ya. Iya. Jadi pinter membuat ide. Iya, kreatif. Kalau di IUT-nya Apa ya tiba-tiba? Kita kebetulan IUT kan cuman
mungkin aku yang sebentar ya, Hafiz yang lama. Sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada, Iya, nggak ada. Iya, kita ya seperti itulah tugasnya kalau ada MPLS kita tampil ngedance. Ya kayak kita kita sekarang ini apalagi kita sempat ya Mas Hafiz waktu itu perpisahan jadi pengiringnya kepala Iya. sekolah. Oh, Kebetulan aku sama betul. Kak Hafiz juga Mm-mm. ngiring kepala Kepala sekolah sekolah. waktu pembukaan kayaknya. Pembukaan. Penyambutan. Iya. Berarti Aki Uhti nih ini ya kayak public figurnya sekolah Iya, gitu betul. ya. Perwakilan. Iya. Modelnya sekolah gitu lah ya. Ini gimana ya cara kakak-kakak menghadapi anggota yang berbeda-beda? Iya tuh. Dari Gimana? sifatnya, terus apa ya? Pemikirannya Mm-mm. ya. Ya kita yang pertama nggak boleh keras kepala karena kan kita sama orang-orang yang lain kan tentunya sifatnya beda-beda. Jadi kita harus memahami aja sih anggotanya seperti apa. Kita harus memahami dia maunya kayak apa. Kalau misalnya ya kembali ke musyawarah tadi. Kalau misal kita mau ada kegiatan, mau ada apa-apa kan kita harus musyawarah dulu. Setuju atau enggaknya. Suara terbanyak itu gimana. Jadi kita harus apa ya? Harus bisa terima keputusannya. Benar-benar. Walaupun yang diinginkan dari Iya. banyak orang itu beda sama yang kita inginkan Iya, gitu ya, Kak. jadi kita harus ngalah lah. Kan itu Menurut suara tadi, terbanyak. menurunkan ego. Kak, gimana Kak? Gimana Kak? Kalau aku sih kan aku bukan tipe orang yang suka banyak ngomong atau ngoceh-ngoceh gitu ya. Jadi berbanding balik ya sama saya. Jadi aku memanfaatkan salah satu anak jurnalistik junior buat nguring-nguring ke Iya, semuanya. nguring-nguring. Siapa tuh Kak? Ini yang lagi tanya di kiri nih. Yang pakai kacamata nih, Iya, yang cantik benar. ini. Biasanya itu kalau ngajakin rapat, ayo, jangan lupa kas gitu. Kan namanya juga bendahara Kak. Gimana sih kakak ini? Terus nih Kak ya, gimana cara Kak Rifka sama Kak Hafiz ini mengambil keputusan? Terus keputusannya nih kayak sangat genting gitu loh, Iya. dibutuhkan cepat, Iya, urgent. urgent banget. Urgent banget. Kalau semisal hari itu dikasih terus detik itu dan hari itu juga harus putuskan, sedangkan kan bukan jadwalnya rapat, Iya, terus bukan. teman-teman yang lainnya juga sibuk gitu. Mungkin kalau menurut aku ya, aku akan cari solusi sendiri. Habis itu aku akan pastinya akan konsultasi ke pembina Ibu Laili. Kita mungkin akan musyawarah. Habis itu kalau memang kita nggak bisa kumpul kan masih ada grup WhatsApp. Jadi kita bisa tanya-tanya lewat WhatsApp. Nggak harus kumpul ya. Sejawabnya anak-anak aja sih gitu. Dari hasil itu kan kita bisa tahu maunya itu gimana. Benar sekali. Gimana Kak? Sama. Iya, sama sih benar. Cuma kadang ya nganu keputusan sendiri dulu kan, dikasih opsi dulu. Iya. Terus sama keterangannya, maksudnya kayak opsi ini tuh ngarahnya ke sini, opsi ini ngarahnya ke sini, terus ini tuh gini. Terus nanti tanya juga pendapat sama anggota lainnya, enaknya itu kita pakai yang mana dan yang mana yang bisa sekiranya bisa semua lah atau bisa nerima semua keputusan itu. Jadi nggak langsung Ngambil keputusan keputusan sendiri. sendiri. Walaupun itu urgent, Iya, tetap harus Masih musyawarah. menyempatkan ya Kak. Iya. ya buat musyawarah. Mm-mm. Kalau aku sih kalau udah di posisi kayak gitu kayaknya Sudah bingung sih. posisi wes nggak bisa. Berarti apa namanya? Lupa Kak bahasanya Kak. Ya. Santai. Minum dulu Kak. Oke, mungkin ini ya. Aku tertarik mau tanya ini nih. Kak Rifka kan MC ya, MC. Nah, selama jadi MC tuh pernah nggak ini di titik yang nggak takut ngomong di depan Iya, banyak iya. orang gitu? Ya memang awalnya kan iseng tadi kita belajar bicara. Ya tentunya dibimbing lewat Ibu Laili, Iya. terus dikasih tahu sama kakak kelas. Ya memang semuanya tuh butuh berlatih. Lama-kelamaan pasti kita bisa. MC ini juga
Ya pasti ada rasa nervous. Mungkin tahapnya anak belajar MC itu pertama pasti bawa teks. Soalnya aku dulu gitu, bawa teks, tulisnya banyak, itu dibaca gini. Soalnya kalau MC non formal kan biasanya kita nggak bawa ya. Kalau formal pasti bawa kan. Kebetulan aku non formal, jadi mungkin yang ditulis itu kalau lama kelamaan udah bisa, pasti yang ditulis sedikit, intinya Asbun aja. aja ya. Dan juga boleh nih aku ngasih suatu Tips. manfaat Boleh. dari aku ikut jurnalistik. Iya, boleh Kak. Kebetulan aku kan di bidang MC. Iya. Aku rasa berbicara di depan banyak orang itu bermanfaat banget buat aku yang lagi kuliah. Contohnya aja saat presentasi di kelas, kita jadi nggak nervous lagi. Mungkin iya sempat nervous karena kan berhadapan sama banyak orang yang nggak kita kenal. Kalau di SMK kan kita, oh ini temanku, ya udahlah udah biasa dilihat. Tapi waktu itu sempat aku ada tugas buat sosialisasi di suatu lembaga. Itu kebetulan audiensnya kurang lebih 80 orang. Di situ itu Lumayan. 80 orang nih, tapi Banyak loh. nggak semua orang dewasa, ada setengahnya anak-anak. Setengahnya lagi ibu-ibu. Nah, itu kita kan berkelompok. Kebetulan yang menyampaikan materi itu kebagian anak-anak nyuruh aku. Kenapa kok aku? Kok nggak dibagi aja? Ya kamu wis biasa ngomong, Rif. Loh enggak, biar adil kan dibagi. Enggak, wis kamu aja. Jadi bener-bener satu PPT itu aku yang nyampein. Ya awalnya memang nervous karena kan aku udah lama nggak bicara di depan orang. Kalau di SMK kan mungkin ya selang berapa bulan pasti ada acara. Habis itu awalnya nervous aja sih, kayak banyak ya orangnya. Oke lah, nggak apa-apa, masih awal nervous, lama-lama enggak. Aku kira itu kayak cuman presentasi aja, anak-anak juga sebenarnya bisa. Tapi pas anak-anak teman-teman aku tahu, Rif, kamu presentasi di depan orang sebanyak ini. Iya, kenapa? Kok bisa kamu gini. Kalau aku mungkin udah grogi duluan, udah lupa materinya duluan. Nah, dari situ aku belajar, ternyata ini ya manfaat aku ikut jurnalis waktu aku SMK. Jadi benar-benar public speaking tuh butuh. Benar-benar butuh. Jangka panjang ya. Iya, nggak kepake pada saat itu aja. Walaupun di jurnalis aku nggak belajar public speaking aja, kan sempat belajar tentang tulis juga. Iya. Oh iya, pas belajar tulis juga kan ya Kak. Itu Kak Rifka sempat bikin karya juga. Sempatnya waktu itu bikin artikel. Oh, artikel. Di post di web kalau nggak salah. Iya, Itu berkelompok kalau nggak salah artikelnya. Jadi kita kayak nge-artikelin suatu kegiatan, jadi berita gitu. Benar. Sekali. Menarik ya. Banget, keren. Mungkin dari Mas Hafiz bisa disebutin manfaatnya ikut jurnalis. Apalagi kan sekarang lagi PKL. Mungkin ada gunanya. Terus ini, Mas Hafiz kan bidang tulis puisi kan? Iya, betul. Itu pas join jurnalis itu emang udah bisa atau benar-benar dari nol gitu? Pas join jurnalis di bidang tulis tuh benar-benar dari nol sih. Benar. Soalnya kalau saya tuh kayak sering diam gini, namun ikut ngobrol-ngobrol, teman-teman ngobrol, diam, lihat situasi, terus itu merhatiin benda-benda sekitar. Kok jadi narasi, jadi ya nyoba tulis. Sesuai imajinasi, jadi karya, jadi ya kok kayaknya aku mau ini deh nekunin di bidang tulis puisi ini. Kayaknya lebih kayak nulis diary gitu loh kan, menyelesaikan sebagian masalah itu. Jadi kayak lebih lega aja kalau habis nulis tuh. Berarti tempat meluapkan emosinya ditulis ya? Iya, betul. Diungkapkan lewat tulisan. Nah, manfaat jangka panjangnya yang Kak Hafiz rasakan itu apa? Sampai sekarang itu sih kan manfaat jangka panjangnya ya. Saya sekarang lagi coba itu bikin novel, terus untuk public speakingnya bermanfaat banget sih buat pas PKL. Soalnya kan kita komunikasi sama orang yang nggak dikenal, sama pasien, entah itu ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak. Nah itu udah agak nggak grogi lah, langsung udah terlatih. ya
kan biasanya aja mas itu mas gitu. Tapi itu udah mas ini. Udah bisa, udah bisa. Iya udah bisa lah. Kalau pertama kali PKL nih Kak Hafiz apa komunikasi sama pasien? Gemeter nggak Kak? Masih Atau malu-malu gimana gitu? atau Pertama kali ya itu sih masih malu, nggak berani kayak ngomong biasa gini kayak mas itu permisi itu dipanggil itu gini. Lemah Jadi lembut iya soft spoken dulu. Iya, iya. kalau sekarang udah mulai lulus lah. Iya udah mulai luas lah kayak Pak obatnya diambil gitu. Udah mulai petang-petang. Banget ya. Pak, Spoken banget ya. obat Pak. Nih obat ambil cepat. Aduh. Pasti kayak gitu. Oh enggak. Oh enggak juga. Enggak boleh. Harus sopan. Iya. Ini nih, apa? Mas Hafiz kan introvert ya. Pas join jurnalis itu apa? Mas introvert atau Berubah ekstrovert. adalah extrovert? Pas join jurnalis ya masih introvert sih sebenarnya. Cuman nggak introvert banget kayak introvert tapi kalau kegiatan ikut gitu. Masih mau lah. Iya masih ikut. Sama jadi lebih berani ngomong ya Kak. Kalau Kak Rifka emang dari dulunya udah ekstrovert ya? Iya. Ya, tanya anak-anak aja di sini. Katanya sentil dulu Kak. Sampai sekarang Iya sentil Mas. jadi Sentilnya bertambah. Kak Hafiz gak boleh sentil ya. jangan dong. Takut nanti yang cewek ini kalau sentil. Oh, boleh minum dulu Kak. Sanggulnya terasa banget ya Kak. Oh my god, padahal santai. Kalau ini Kak, ada nggak tips-tipsnya? Kalau Tips. buat teman-teman kan mungkin ada yang nggak berani ngomong, Mengungkapkan perasaannya ya Kak. baru pertama kali public speaking. Gimana tipsnya? Tips and trick. Kalau tipsnya sih pertama kita memang harus nyiptain rasa percaya diri pastinya. Kan kalau public speaking tuh emang ya bicaranya pasti di depan banyak orang ya. Jadi kita harus percaya diri, kita harus mencoba, lebih baik mencoba daripada kita nggak mencoba ya kan ya. Benar-benar. Ya gitu aja sih tipsnya, harus percaya diri, harus yakin kita itu bisa, kita harus latihan. Kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi? Kalau Kak Hafiz? Iya kalau dari awal public speaking kan ya itu kan biasanya nggak percaya diri itu harus apa sih buang-buang rasa nggak percaya diri itu kayak bisa dicoba dari hal-hal kecil sederhana, bisa ngomong sendiri di kaca gitu buat latihan, terus latihan vokal gini A I U E semuanya. ya. Di bidang nulisnya kan nulis puisi kan ya Mas Hafiz? Ya Nah itu apa nih tips and triknya? Kan kayak aku nih nggak bisa nulis puisi kan, soalnya bahasanya puisi tuh Puitis banget ya. puitis banget. Nah tuh gimana tuh Kak? Allah merendah Mbak. Bener. Enggak sih itu kayak lebih sering-sering itu loh, kadang banyak di FYP TikTok tuh banyak bahasa asing itu ditelusuri artinya, terus maknanya, terus penyatuan kalimatnya tuh gimana, terus sampai sudah disesuaikan sama imajinasi. Tuh ya, cari-cari diksi. Iya betul, cari diksi. Jadi kesimpulannya nih kakak dua ini dulunya tuh iseng-iseng aja ya. Iseng-iseng berani. Iya. Iseng-iseng berhadiah. Kalau Kak Rifka tuh iseng-iseng. Iya. Banyak iseng-iseng. Iya. Kalau Kak Hafiz emang niat ini dari awal. di SMP kan udah Introvert. Mau lah. Merubah Masa- dirinya gitu. Masa stuck di introvert terus Iya. gitu ya Kak Hafiz ya. Benar sekali. Terus jadi ketua nggak nyangka nih jadi ketua, terus banyak lah Pengalaman sama seru-seru. apa peristiwanya yang sangat di luar kepala gitu. Memorable gitu. Aku boleh nanya lagi gak Kak? Boleh sih. Cara Kak Rifka menangani audiens yang agak garing tuh gimana Kak?
Ya, kalau audiens yang agak garing itu emang udah biasa ya. Iya. Apalagi MC non formal pasti dikacangin. Iya. Kita bilang halo aja kadang, ya mungkin setengah yang jawab. Ya, kita sebagai MC kalau kita digaringin, kita tambah gak percaya diri, pasti audiensnya kayak opo sih, pasti kan gitu. Jadi iya. ya udahlah kita bawa have fun aja. Dijawab gak dijawab ya sudahlah, kita panggil sekali 2 kali gak dijawab ya udahlah kita terusin aja teks MC-nya apa gitu. Benar. Intinya ini ya lah, bahasa gampangnya so asik ya gitu. Iya, Emang itu kuncinya memang. Kak Rifka pernah nggak ngerasa itu pas lagi di panggung ya, pas lagi nge-MC tuh tiba-tiba itu ngedown banget gitu Kak? Ngedown ini dalam artian apa ya? Nervous atau lupa? Iya, lupa. Misal ada yang lupa satu kan bisa menurunkan kepercayaan diri gitu Kak. Iya, dulu sempat lupa, tapi kuncinya itu selain di ingatan, kita juga harus punya temen nge-MC yang bener-bener bisa saling saut-sautan gitu lah ya. intinya. Dulu waktu itu aku seringnya sih sama Mas Yakin. Itu kita bener-bener kayak gak usah teks waktu itu, bener-bener gak pakai teks. Ngalir aja Iya. ya Kak. Kalau temennya enak pasti kita nyambung ngomongnya gitu. Ke bawah gitu Iya. ya Kak. Ngalir aja ya. Iya. Asbun. Tapi asbunnya yang beraturan Kak. Iya. Ada yang ngaspun nggak beraturan ya Kak? Ada, pas gosip itu kan tidak Oh, beraturan. iya. asbunnya. Jangan dibahas dong Kak. Ya Allah. Jadi kesimpulan podcast hari ini apa Kak? Ya kesimpulannya itu tadi ya Kak ya, kakak-kakak ini ada yang iseng, ada yang mau upgrade upgrade value lah. Terus yang pengalaman didapatkan itu juga memorable, juga mendapatkan tips and trick gitu ya. Terus kakak berdua ini sudah ada di versi terbaiknya ya Kak ya. Benar. Jadi guys, terima kasih sudah menonton TikTok hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan sampai berjumpa pada episode berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.